Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Dia Ramadhani selaku dosen untuk mata kuliah Farmakokinetika Klinik. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta akan melakukan suatu pengabdian kepada masyarakat. Dikarenakan dalam masa pandemi ini, jadi tidak memungkinkan di sini untuk melakukan edukasi melalui tatap muka secara langsung. Jadi tujuan kami melakukan kegiatan ini untuk memberikan sedikit informasi mengenai edukasi penggunaan insulin pada pasien diabetes mellitus dan apa sajakah yang perlu diketahui oleh seorang penderita diabetes. Untuk itu, saya Nyimas Nikmal Yanuari selaku moderator akan memandu berjalannya presentasi dari kelompok 2. Sebelum kita memulai penjelasan edukasi ini, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Aji Abdaul Muzaki, Alfisiana Gansareng, Nailatul Lutfiana, Nilu Santiani Dewi, Intra Julio, dan yang terakhir Rizky Wulandari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada slide pertama akan dijelaskan oleh Nailatul Lutfiana. Kepada Saudari Naila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nyiman yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan slide diabetes mellitus. Saya Nailatul Lutfiana. Di sini akan menjelaskan mengenai apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula atau glukosa di dalam tubuh. Peningkatan kadar gula darah ini disebabkan karena adanya faktor yang menghambat kerja insulin atau menurunnya kadar insulin. Diabetes mellitus memiliki dua tipe. Yang pertama DM tipe 1 dengan ciri hilangnya sel penghasil insulin pada pulau-pulau Langerhans pankreas sehingga terjadi kekurangan insulin pada tubuh. DM tipe ini dapat diderita anak-anak maupun dewasa. DM tipe ini sangat tergantung pada insulin. Insulin yang dihasilkan oleh tubuh sangat sedikit atau tidak menghasilkan insulin sama sekali, sehingga membutuhkan insulin dari luar atau insulin eksogen. Kalau diabetes tipe 2 terjadi karena adanya resistensi terhadap insulin atau kurangnya sensitivitas terhadap insulin. Jadi sel pankreas sudah menghasilkan insulin, tetapi insulin yang dihasilkan itu tidak sensitif atau resisten. Gejala pada DM tipe ini terjadi secara perlahan-lahan. Hiperglikemia pada tipe ini bisa diatasi dengan obat antidiabetes yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin atau mengurangi produksi glukosa dari hepat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji Abdul Muzaki. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nela. Perkenalkan, nama saya Aji Abdul Muzaki yang akan melanjutkan penjelasan. Tanda dan gejala diabetes. Pertama, sering kencing. Kedua, mudah lapar. Ketiga, mudah haus. Keempat, mudah lelah. Kelima, berat badan turun drastis. Keenam, luka lambat sembuh. Ketujuh, kadar gula darah tinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Pintra. Terima kasih kepada Aji Abdul Muzaki yang telah menjelaskan. Kenalkan, saya Pintra Julerinsa yang akan menjelaskan slide berikutnya. Faktor penyebab diabetes ada 5. 1. Faktor keturunan, rokok berat, gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya beraktivitas dan olahraga, dan kegemukan. Kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan pradiabetes. Diabetes HbA1c-nya di atas 6,5%. Glukosa darah puasa di atas 126 mg per desiliter. Glukosa plasma 2 jam setelah TTG di atas 200 mg per desiliter. Prediabetes 5,7 sampai 6,4%. Glukosa darah puasa 100 sampai 125, glukosa plasma 2 jam setelah TTG 140 sampai 199. Sedangkan yang normal di bawah HbA1c di bawah 5,7%, glukosa darah puasa
di bawah 100 mg per desiliter, glukosa plasma 2 jam setelah TTG di bawah 140 mg per desiliter. Terima kasih. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Alfisiana. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Alfisiane Gensareng. Tapi sebelumnya terima kasih juga kepada Pintra Julio Arbinsyah yang sudah menjelaskan tentang kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan pradiabetes. Untuk pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan insulin dengan baik dan benar. Tapi terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa insulin itu. Insulin merupakan hormon yang memiliki efek penting pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Hormon ini menurunkan kadar glukosa, lemak, dan asam amino dalam darah, serta mendorong penyimpanan zat-zat gizi tersebut. Berikut langkah-langkah cara penggunaan insulin dengan baik dan benar. Pertama, menyiapkan insulin. Buka insulinnya. Dilihat apakah insulin itu jernih atau keruh. Jika insulin itu jernih, maka sudah bisa langsung dipakai. Contohnya seperti insulin aspart, lispro, dan levorapid. Tetapi jika insulin itu keruh, maka terlebih dahulu diputar-putar. Jadi insulin tersebut diletakkan di telapak tangan, kemudian digulung-gulung seperti ini. Dan jangan dikocok, di mana fungsinya untuk menyamakan suhunya. Karena kalau baru pakai, pasti baru dikeluarkan dari lemari pendingin atau dikeluarkan dari kulkas. Dan juga agar suhunya itu sama dengan suhu tubuh. Jika ketika disuntik, itu tidak membuat terasa sakit. Kemudian, gerakan insulinnya ke atas dan ke bawah sampai suspen cairan tercampur rata. Kemudian, cara memasang jarumnya. Siapkan jarumnya, buka protective tape dari jarumnya atau tape pelindungnya, kemudian dipasang jarumnya ke insulin bersama-sama dengan penutup jarum di dalam dengan penutup di luar. Kemudian ditarik atau dilepaskan penutup jarum luar dan dalam tadi, tetapi jangan dibuang penutup jarum luarnya. Untuk jarum insulin ini sebaiknya digunakan satu kali saja. Jadi tiap kali penyuntikan digunakan satu jarum saja. Kemudian mengecek insulinnya. Cek apakah insulin itu bisa digunakan atau tidak, yaitu dengan cara kita pasang dosis insulin di 2 unit itu cukup. Bagian ada jarumnya menghadap ke atas, kemudian diketuk-ketuk agar tidak ada udara dan gelembung. Kemudian tekan tombol yang di bagian bawahnya sampai dosisnya 0 unit atau langsung dites insulinnya. Jika ada cairan keluar dari jarumnya, maka insulin itu berfungsi dengan baik atau sudah bisa digunakan. Tetapi jika tidak keluar cairan dari jarumnya, maka jarumnya diganti dan ulangi lagi prosedur tadi sebelumnya. Namun, jika masih tidak keluar cairannya, sebaiknya insulin tersebut diganti, tidak usah dipakai, dan diganti dengan yang baru. Jadi, pastikan dulu insulinnya apakah bisa digunakan atau tidak. Jika sudah bisa digunakan, maka selanjutnya akan mengatur dosisnya. Pastikan dulu dosis unitnya sudah 0. Kemudian atur dosisnya sesuai anjuran dari dokter. Misalnya anjuran dokter 10 unit, berarti diputar sampai angka 10 unit. Hati-hati jangan sampai memencet tombolnya yang ini. Kalau sudah, maka insulin tersebut sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk cara melakukan injeksinya akan dijelaskan di slide selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Nilu Santiani Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Alfi. Perkenalkan, nama saya Nilu Santiani Dewi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana cara penyuntikan insulin dan daerah mana saja yang dapat disuntikan. Nah,
perlu kita ketahui bahwa tidak semua bagian tubuh dapat disuntikan insulin tersebut. Nah, bagian mana saja yang bisa disuntikan? Yaitu adalah bagian subkutan. Apa itu subkutan? Subkutan itu adalah lapisan atau jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Di bagian tubuh yang bisa disuntikan insulin itu ada 4. Yang pertama itu di bagian lengan atas, yang kedua di bagian perut, yang ketiga di bagian paha, dan yang keempat itu adalah di bagian punggung bawah atau di pinggul. Kemudian untuk cara penyuntikannya, yang pertama dipilih dulu area yang akan disuntikan, kemudian dibersihkan dengan alkohol swab. Setelah dibersihkan, kemudian cubit area yang akan disuntikan tersebut, kemudian dimasukkan jarumnya sekitar dengan sudut 90 derajat. Nah, pastikan jarum suntik itu dan pen itu benar-benar masuk ke dalam kulit dan hitung selama 10-15 detik. Baru kemudian dicabut jarumnya. Nah, setiap kali penyuntikan jarumnya itu harus diganti, tidak boleh menggunakan jarum yang sama. Dan area yang disuntikan itu tidak boleh di area yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Seperti misalnya pada penyuntikan pertama, kemudian pada penyuntikan kedua itu diberikan jarak sekitar 2,5 cm dari area penyuntikan yang pertama. Nah, pada penyuntikan itu hindari dekat dengan pusar dan juga jangan menyuntikkan pada kulit yang luka atau terdapat bekas luka. Jika area pada penyuntikan insulin tersebut terasa sakit setelah disuntikan, maka dapat dikompres dengan air dingin selama 15-20 detik. Nah, setelah itu pastikan jarum yang digunakan sudah dibuang di tempat yang aman dan terpisah. Setelah itu, insulin dapat disimpan kembali di lemari pendingin. Jangan simpan insulin pada freezer. Simpannya di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Baik, sekian informasi yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Wulandari. Terima kasih. Baiklah, saya Rizky Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terapi non-farmakologi berupa modifikasi gaya hidup dari diabetes mellitus. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan menjaga pola makan yang baik dengan menerapkan konsep tepat 3J seperti tepat jadwal makan, baik itu makan pagi, siang, maupun malam. Kemudian, tepat jumlah makan yang merupakan kebutuhan harian yang disesuaikan dengan berat badan, jenis kelamin, usia, serta aktivitas fisik. Kemudian, tepat jenis makan merupakan pilihan penyandang diabetes dengan menghindari makanan yang mengandung gula ataupun karbohidrat sederhana seperti makanan dan minuman yang manis. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dapat diketahui dengan menghitung IMT atau Indeks Massa Tubuh. IMT dapat dihitung dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter persegi. Jika hasilnya kurang dari 18,5, maka berat badannya kurang. Jika hasilnya 18,5 sampai dengan 22,9, maka berat badannya ideal. Jika hasilnya lebih dari 23, maka berat badannya lebih atau perlu diturunkan. Yang ketiga, berolahraga secara teratur seperti jogging, jalan santai, berenang, bersepeda dengan frekuensi 30-60 menit dan intensitas ringan sampai sedang. Kemudian yang terakhir, cek gula darah secara teratur dan kenali gejalanya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil di sini adalah seseorang yang menderita diabetes harus dapat menjaga pola hidup yang sehat, seperti pola makan yang teratur, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula, serta olahraga yang ringan. Apabila saya sebagai moderator dan teman-teman dari kelompok 2 ada salah dalam penyampaian kata-kata, mohon dimaafkan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat.
Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.